Halo semuanya, bertemu lagi bersama Kak Gina. Ya, Kak Gina sekarang akan melanjutkan pembahasan mengenai protista. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai protista mirip hewan, kemudian protista mirip tumbuhan, dan hari ini Kak Gina akan membahas mengenai protista mirip jamur. Oke, check this out. Jangan kemana-mana, kita lihat. Protista mirip jamur atau kita kenal dengan mycota ya. Nah, berbicara mengenai mycota. Nah, mycota itu apa sih? Sebetulnya ini berasal dari kata myco. Myco itu adalah jamur ya. Jadi kenapa protista ini disebut atau dikatakan mirip dengan jamur? Tentunya pasti mereka memiliki sifat yang serupa dengan jamur ya. Ciri khas jamur mereka adalah atau mereka dapat menghasilkan spora ya. Itu salah satunya. Dan dulunya jamur ini termasuk ke dalam kingdom Plantae. Namun karena mereka tidak memiliki klorofil sehingga memiliki kingdom tersendiri yaitu fungi. Namun di sini ada protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini juga kenapa dikatakan mirip jamur? Selain dia bisa menghasilkan spora, dia pun dapat hidup secara heterotrof. Oke? Jadi pertama, untuk ciri umum protista mirip jamur, dapat menghasilkan spora ya. Kemudian tidak berklorofil. Kemudian tubuhnya memiliki hifa yang dinamakan dengan hifa semu ya. Mirip hifa seperti itu. Dan cara hidupnya heterotrof. Oke. Nah, protista mirip jamur ini terdiri dari 3 kelas ya. Yang pertama adalah pengelompokan protista mirip jamur. Ini ada 3. Yang pertama adalah myxomycota ya. Yang pertama adalah myxomycota dan yang kedua acrasiomycota. Selanjutnya yang ketiga adalah oomycota. Nah, sebetulnya jika kita kelompokkan secara garis besarnya, ini si protista mirip jamur ini ada 2 ya. Ada protista mirip jamur yaitu jamur lendir dan juga ada jamur air. Nah, cuman jamur lendir ini ada yang memiliki fase plasmodial atau plasmodium, ada juga yang fase seluler. Nah, sehingga dipecah deh menjadi 2, begitu ya. Kita bahas dulu yang pertama yaitu myxomycota. Myxomycota atau disebut juga jamur lendir plasmodial. Jika kita tinjau dari cara hidup mereka yang heterotrof, untuk jamur myxomycota termasuk fagosit ya. Jadi di sini cara hidup yang secara heterotrofnya itu ada yang fagosit, ada yang saprofit gitu ya. Nah, ada juga yang soliter. Nah, untuk yang
Myxomicota ini mereka termasuk jamur yang fagosit atau protista mirip jamur yang fagosit. Artinya mereka bisa memfagosit sesuatu loh, termasuk memfagosit bakteri ya, kemudian hama. Nah, makanya dengan demikian ya, dengan adanya protista mirip jamur yang bersifat fagosit ini, populasi bakteri dan hama-hama itu menjadi berkurang seperti itu. Nah, kemudian selain dari fagosit, mereka memiliki fase plasmodial. Fase plasmodial atau bisa dikatakan plasmodium. Ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang tidak bermembran sel, sehingga menjadikan, karena tidak ada sekat, tidak ada membran selnya, sehingga menjadikan dari fase plasmodial ini memiliki banyak inti ya, dan memiliki banyak inti. Nah, gitu ya. Atau disebutnya sebagai senositik begitu. Tetapi di sini memang penampakannya seperti lendir. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Kadina akan sajikan gambar berikut ini. Oke. Nah, Myxomicota pun mereka mampu melakukan reproduksi ya. Ada reproduksi secara aseksual dengan seksual. Begitu. Reproduksi secara aseksual ini dengan menggunakan tubuh buah atau yang disebut dengan sporanium. Jadi nantinya si sporanium ini di dalamnya memiliki sel induk spora yang akan membelah secara meiosis. Nah, hasil pembelahan tersebut menghasilkan banyak spora. Nah, spora-spora tersebut ya nantinya akan keluar melalui si sporanium yang pecah ya. Nah, akhirnya mereka dapat berkecambah, ada yang menjadi sel amoeboid dan juga sel berflagel atau spora berflagel yang disebut dengan zoospora. Nah, disitulah mereka dapat. Nah, kalau untuk yang seksualnya, nih ya, yang reproduksi seksualnya, nanti ini akan melakukan singami, peleburan dua jenis spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan zigot dan terbentuklah fase plasmodial. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang sporanium ini, nanti si spora yang dihasilkan dari dalam sporanium ya, nanti mereka akan berkecambah. Nah, kecambahnya ini bukan berarti berkecambah jadi seperti hifa, tidak. Tetapi maksudnya berkecambah dalam hal ini adalah mereka akan menghasilkan sel-sel yang memiliki sifat seperti amuba atau yang disebut sel amoeboid, sel yang mirip amuba. Sel yang mirip amuba ini bisa bergabung menjadi fase plasmodial yang tadi Kak Gina sebutkan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat dari gambar berikut ini tentang siklus hidup Myxomicota. Oke. Nah, berikut ini Kak Gina memiliki gambar dari siklus hidup Myxomicota ya, atau jamur lendir plasmodial. Oke, kita lihat di sini. Di sini terdapat, nah, Kak Gina jelaskan dari fase plasmodial dulu ya. Fase plasmodial ini merupakan gabungan dari zigot ya, atau gabungan dari sel-sel yang sudah mengalami singami atau peleburan. Oke. Nah, kemudian tetapi di sini tidak bersekat ya, tidak ada batasannya, sehingga terlihat
akan seperti fase yang memiliki banyak inti ya. Oke, nah selanjutnya ketika lingkungan mengering ya, maka si plasmodial ini akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, bentuknya lebih kurus, lebih langsing ya, seperti kanina sih. Nah, di sini si plasmodial dewasa ini, nah seperti ini jadinya. Nanti lama-lama akan menumbuhkan tubuh buahnya atau yang kita namakan dengan sporangium ini ya. Nah, di sini terdapat tangkainya, kemudian di dalam sporangium ini banyak sekali sel-sel induk ya. Jadi ada sel induk spora. Nah, tentunya si sel induk spora ini akan melakukan pembelahan dulu secara meiosis, menghasilkan banyak spora. Nah, si spora-spora itu berjatuhan guys. Setelah berjatuhan, di sini si sporanya akan berkecambah. Saat si spora berkecambah, ya, di situ ada yang menjadi zoospora. Apa itu zoospora? Zoospora adalah spora berplager. Kemudian ada juga yang menjadi sel amoeboid, ya. Itulah sifat Myxomycota yang kelakuannya seperti amoeba, gitu ya. Nah, jadi ada zoospora, ada yang sel amoeboid ini disebutnya ya. Sel amoeboid. Nah, lalu zoospora akan bergabung dengan zoospora dan sel amoeboid akan bergabung lagi dengan sel amoeboid. Dan dilakukanlah singami, kemudian nanti terbentuk zigot. Dari zigot-zigot itu akan berkumpul kembali, bertemu kembali membentuk fase plasmodial lagi, ya, atau disebutnya plasmodium. Setelah dewasa begini lagi dan seterusnya. Ini merupakan Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar berikut ini. Oke? Jelas ya? Sip.